kembali lagi pemirsa bersama kami di Bincang hari ini. Dan tentunya masih bersama narasumber kita hari ini, Pak Muhammad Fariz Wazdi, STR SOS, yang merupakan Ketua dari IPSPI Banten, membahas mengenai anak terlindungi menuju Indonesia Maju. Pak, nggak kerasa Pak, sudah 2 segmen kita ngobrol-ngobrol. Kayaknya kurang deh kalau bahas anak. Kurang ya? Pak, kalau bahas anak 2 segmen sekitar 20 menitan kurang ya Pak ya. Tapi kita akan maksimalkan Pak, di segmen ini nih masih membahas berkaitan dengan isu-isu anak yang ada. Salah satunya nih Pak ya, ini terkait dengan kekerasan. Nah, kekerasan itu kan sebenarnya bukan hanya kekerasan tadi salah satunya kekerasan seksual ya Pak. Ini juga ada yang kekerasan yang memang verbal maupun non verbal Pak, yang memang kadang dirasakan oleh anak-anak di Indonesia. Tanggapan Bapak terkait hal itu apa nih Pak? Kayak kalau dulu tuh jadi normal ya mukul anak, segala memarahin anak gitu kan. Pengasuhan VOC katanya. Nah, sekarang betul. ya, pengasuhan kolonial dengan pengasuhan milenial gitu kan. Padahal kalau kita melakukan apapun ke anak, hasilnya itu. Kalau kita melakukan kekerasan, misalnya mukul, marahin, berarti mengajarkan juga, oh begini cara bereaksi marah, gitu kan. Misalnya si anak tidak melakukan instruksi sesuai orang tuanya, gitu kan. Padahal si anak itu belum tahu aja bagaimana berekspresinya, tapi kita pukul, tapi kita bentak, apalagi mengeluarkan kata-kata yang tidak patut, gitu kan. Nah, si anak akan belajar justru, oh begini cara bereaksi yang marah. Diajarkan oleh orang tua itu ya ketika marah. Dia akan ikuti, gitu kan. Anak kan apa yang dia lihat, apa yang dia tiru, gitu kan. Akan dia lakukan juga ke orang lain, gitu kan. Nah, tanggapan saya sih kita harus itu kembali lagi tidak lelah belajar dalam melakukan parenting, karena di zaman sekarang ini anak lebih berani bersuara, berani berekspresi. Kita harus banyak-banyak mendengarkan terhadap anak itu. Betul. Dengan komunikasi yang lebih enak, lebih lebih akrab, itu akan lebih gampang menyampaikan informasi-informasi dan mendidik anak pula. Memang butuh energi untuk melakukan itu. Betul Pak, betul. Jadi kadang yang tadi orang tuanya nggak punya energi, lelah nih Pak, udah di pekerjaannya lelah, sama ya di rumah pun harus menghadapi anak yang seperti itu. Akhirnya tadi kalau zaman dulu kan tadi ya sapu lidi tinggal dikeatasin, gitu kan Pak. Dan kita dulu menormalisasi hal-hal seperti itu. Tapi kan kalau zaman sekarang nggak bisa Pak, ternyata anak itu adalah peniru yang hebat dari orang tuanya. Nanti ngebalikin tuh anak, ya udah gedenya ngebalikin. Udah, nah ini hasil didikan ibu, didikan bapak gitu kan, begini. Bahkan banyak juga lansia-lansia terlantar yang ditelantarkan oleh anaknya, itu punya pengalaman yang tidak baik ketika zaman dulunya. Jadi memang saling berkaitan ya Pak ya. Ibarat katanya apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ya, makanya benar-benar kita perlu mendidik anak ini dengan amat sangat baik. Berangkat dari kekerasan yang memang sering dialami oleh anak-anak nih Pak ya. Hal yang melatar belakangi selain tadi yang udah kita berbincangkan tuh apa sih Pak? Dan upaya untuk pencegahannya itu baiknya seperti apa? Satu pasti dari keluarga ya. Itu sangat melatar belakangi gimana bukan berarti orang tua dari budaya A ini keras gitu kan. Bukan berarti orang tua dari daerah ini punya watak yang keras. Kita tidak bisa menormalisasi itu kan, karena orang tua harus mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Terus belum lagi dari lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, itu justru malah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter anak gitu kan. Harus seimbang didikan di rumah dengan didikan di sekolah. Kadang gurunya di sekolah mendidiknya dengan disiplin, mendidiknya dengan tertib, di rumahnya lemah gitu kan. Kadang di sekolahnya sopan santun, di rumahnya keras gitu kan. Nah, ini juga butuh kerjasama berbagai macam pihak untuk menciptakan kondisi anak yang jauh dari kekerasan gitu kan. Ya karena nanti jadi jatuhnya yang di sekolah apa yang tepuk jidat. Iya. Nanti disalahin biasanya orang-orang tua, ini gimana sih gurunya ngajarin. Padahal kadang ada juga guru yang mengeluarkan keluh kesahnya, Bu, ngedidik tuh bukan saya doang. Ibu, bapak di rumah juga punya peran besar. Betul, ya Pak. Di sekolah itu cuma berapa jam sih? Iya, lebih lama betul. Di rumah justru kan. Tapi kadang kan suka ada yang menyalahkan gitu Pak. Ini di sekolahnya dididiknya seperti apa? Nah memang akhirnya butuh kerjasama
semua pihak ya Pak ya. Dan berkenaan dengan Hari Anak Nasional Pak, sekarang juga Pak ini ramai sekali isu-isu mengenai perundungan atau bully yang kadang dilakukan oleh anak-anak, korbannya juga anak-anak Pak. Tanggapan Bapak? Ya, ini perundungan itu sudah menjadi fenomena sejak lama ya, dan tidak bisa dinormalisasi lagi ya, tidak bisa diwajarkan. Itu namanya juga anak-anak saling ejek ya, karena perbedaan dirinya, perbedaan latar belakangnya, perbedaan warna kulit segala macam gitu kan. Dan itu bukan masalah yang sepele gitu kan, itu masalah serius. Ada di sosial media juga bisa dilihat anak-anak yang sampai bunuh diri karena perundungan. Ada anak yang putus sekolah, tidak mau sekolah karena perundungan, begitu kan ya. Nah ini harus ditanamkan dari rumah oleh orang tuanya bahwa melakukan hal-hal tersebut itu ya tidak patut gitu kan. Atau bahkan menyiapkan anaknya menghadapi situasi-situasi ketika menghadapi pembulian atau perundungan gitu kan. Dan ini pembulian itu tidak hanya terjadi untuk anak-anak yang lemah saja. Biasanya di kalangan SD itu, di jenjang SD, pembulian juga justru terjadi disasar kepada anak-anak yang berprestasi. Nah, betul. Ya kan? Karena kata orang-orang yang berbeda mah, lu nyebelin yang ranking 1, 2, 3 katanya. So pinter So pinter ya. Rajin banget nih dibully gitu kan. Dicari kelemahannya, dicari perbedaannya, itu yang dibully gitu kan. Tapi wali kelas, orang tua, guru, bahkan siapapun itu harus ketika melihat itu, mengetahui ada hal itu, cepat tindak lanjuti, ditanggapi. Jangan dengan kata-kata namanya juga anak-anak. Namanya juga. Itu Pak, kadang tuh gemes ya sama orang, namanya juga anak-anak. Nggak ada namanya anak-anak. Ini Dan manusia. butuh seni juga ya ngasih tahu ke anak orang itu. Iya, kan. betul. Kalau kita nyentil anaknya, berurusan sama orang tuanya. Sama orang tuanya, Pak. Anaknya udah damai nih 1 jam, orang tuanya belum tentu 10 tahun damai. Itu terus bergulir gitu Pak ya. Dan sebenarnya itu banyak terjadi Pak. Nggak usah jauh-jauh ke kota lain ya Pak. Di Serang pun mungkin banyak ya Pak kasus-kasus pembulian yang akhirnya ini bulinya bukan hanya melibatkan anak, orang tua ya Pak. Orang tua akhirnya. Jadi wah, terus berkecimpung seperti itu. Dan saya juga pernah Pak baca artikel ya terkait dengan ada Pak anak-anak yang kadang menjadi pembuli karena berangkat dari orang tuanya. Tadi karena orang tuanya nggak memberikan kasih sayang yang lebih, akhirnya menjadi pembuli. Dan itu memang benar ya Pak, bisa terjadi? Karena tidak terekspresikan, tidak tersalurkan apa yang di benaknya di rumah, dia salurkan ke anak-anak yang di luar yang lemah gitu kan. Akhirnya dibully lah, dia nggak dapat kasih sayang, diekspresikan ke anak-anak lain, dia mendapat kekerasan, dia ingin balas tapi lawannya orang tua nih. Saya balas saja ke orang lain gitu. Jadi ya itu lagi ya, anak itu mengekspresikan sesuatu itu ada latar belakangnya, dan dia belum mampu untuk mengelola emosinya. Nah, betul. Gitu. Makanya perlu ada pengarahan. Ada pengarahan. Nah, baik Pak. Nggak kerasa Pak. Segmen 3 ini kita sudah berada di penghujung acara nih Pak ya. Tapi sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, boleh Pak dikasih closing statement nih kepada pemirsa setia Sultan TV tentang tema kita hari ini yang membahas mengenai anak terlindungi menuju Indonesia maju. Baik, saya mau berpesan kepada 3 nih ya. Pertama, seluruh orang tua dimanapun berada, apapun profesimu, sesibuk apapun dirimu, sesulit apapun kehidupanmu, kenali sebaik mungkin anak-anak kita. Siapkan sebanyak-banyaknya kesempatan dan jalan bagi mereka untuk mencapai cita-cita. Untuk masyarakat, mari kita jaga dan lindungi harapan anak Indonesia dengan menciptakan kesempatan seluas-luasnya. Kesempatan berpendidikan, kesempatan apapun yang terbaik untuk anak. Dan untuk anak-anak di Indonesia, selamat Hari Anak Nasional. Kesulitan apapun yang kamu hadapi, jangan kubur cita-citamu. Gapai cita-citamu itu melalui pendidikan. Karena dengan berpendidikan, kita bisa memilih dan lebih dekat dengan cita-cita kita. Terima kasih, semangat. Salam, selamat Hari Anak Nasional. Wah, terima kasih Pak Faris atas closing statement-nya. Selamat Hari Anak dan semoga kita bisa nih ya turut serta orang-orang dewasa ya Pak ya. Bagaimana kita membantu untuk menciptakan anak-anak yang berkualitas demi Indonesia yang lebih baik lagi. Baik Pak, terima kasih kesempatannya ya, Bapak sudah bisa datang dan ngobrol-ngobrol banyak, dan semoga nanti nggak kapok ya Pak.
bisa ngobrol lagi kita ya. Sangat ditunggu undangan berikutnya. Siap Bapak. Kita tutup terlebih dahulu Siap, Pak. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi perbincangan kita hari ini bersama Pak Muhammad Fariz Wajdi STR SOS yang merupakan ketua dari IPSPI Banten membahas mengenai anak terlindungi menuju Indonesia maju. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raudlo Rida, dan juga segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.